سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada malam hari ini yang mengisi daripada mengisi ceramah kita sekaligus imam kita adalah Ustadz Dr. Andes Slamet Hamzah SPDI. Kemudian Bilal kita ada Muhammad Yusuf Rai dan Asmin Sregar. Baiklah, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrus siyam alladzi khalaqal insana ahsanu taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang dengannya kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sempurna. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa bersyukur menggunakan karunia nikmat Allah dalam membangun ketaatan kepadanya. Nikmat yang Allah berikan adalah sebagai sarana untuk membangun kesempurnaan hidup. Kita diciptakan Allah dalam bentuk yang sesempurna-sempurna ciptaan. Kita dilahirkan Allah dalam keadaan fitrah, maka kita harus bisa paling tidak berusaha sekembalinya kita nanti kepada Allah dalam keadaan fitrah pula. Paling tidak kita harus bisa menjaga fitrah tauhid, bahwa sesungguhnya fitrah tauhid itu adalah sebuah perjanjian nyata yang dilakukan oleh kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Kita bisa buka nanti surah Al-A'raf ayat 172. Di sana ada dinyatakan perjanjian tauhid antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi jangan sampai kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan membawa dosa. Berarti kita tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan atau kesaksian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah karunia nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup plus menjalankan ketaatan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapat naungan syafaatnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi tausiah singkat ini sesuai dengan agenda BKM pada malam hari ini adalah
sedekah selama Ramadan. Bicara tentang sedekah, sedekah ini nggak ada khusus ya, nggak ada khusus harus dilaksanakan bulan apa di mana. Akan tetapi dalam Ramadan ini ada keistimewaan gitu. Sedekah di dalam Ramadan itu ada keistimewaan. Walau secara umum sedekah itu bisa kita lakukan kapan saja bahkan di luar Ramadan. Akan tetapi ada keistimewaan di dalam Ramadan bagi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan atau mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya. Yang jelasnya selama itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebajikan. Ada dalam satu hadis Nabi mengatakan, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Barangkali kalau kita tahu, mendengar, kita dirindukan oleh seseorang, barangkali luar biasa. Kebahagiaan kita, senang kita, barangkali mungkin nggak bisa tidur ketika kita mendengar bahwa kita sedang dirindukan oleh seseorang. Itu baru kecintaan, kerinduan oleh makhluk. Begitu ada seseorang merindukan kita, wah kelabakan kita. Mungkin hayalan satu malam menyebabkan gak bisa tidur. Kerinduan yang sedang menantikan dengan kerinduan ini bukan makhluk. Artinya bukan makhluk yang bernama manusia, tapi surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Bukan hafizil Quran, bukan orang yang hafiz Quran, tapi talil Quran artinya apa? Orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Apalagi hafiz Quran, wah itu sudah level yang lebih. Nah, dibanding dengan talil Quran. Kalau talil Quran itu adalah orang yang mendawamkan secara dawam, membiasakan hari-harinya membaca Al-Quran. Tidak mesti dengan harus target 1 hari 1 juz, enggak. Tetapi ada dawam secara kontinu, secara terus menerus. Itu pertama. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang bisa menjaga lidah. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, inilah dia, orang yang memberi makan orang yang lapar. Ada sedekah, ada infak, ada berbagi, memberi dan sebagainya. Cuman bukan makan gratis ya. Nah, bukan program makan gratis. Kalau program makan gratis itu di luar ini dia. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan orang yang lapar. Orang yang kenyang nggak diprioritaskan, nggak disuruh untuk diberi makan. Tapi orang yang lapar, siapa mereka? Para mustad'afin, para du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah nggak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, punya kebutuhan hidup. Wah, ini kan nggak bisa kita bayangkan ini. Pekerjaan nggak punya, lahan produktif nggak punya, lahan yang bisa menghasilkan untuk menghidupi nggak punya, penghasilan nggak punya, tapi punya kebutuhan. Barangkali ini di atas fakir ini. Orang yang memberikan makan orang yang lapar, itu yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Baru yang keempat adalah was-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan. Kita akan berbicara poin yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, kata Allah. Matsalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang bersedekah, perumpamaan orang-orang yang memberikan infak, memberikan bantuan, terlepas apakah bantuan kepada siapa, kepada para du'afa, kepada siapapun, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arti di jalan Allah ini adalah dia melakukan, mengeluarkan itu dari hartanya karena niat semata-mata karena Allah. Itu jalan Allah.
Jadi saya katakan tadi, bukan program makan gratis. Makan gratis belum tentu itu dalam kerangka fisabilillah, ya kan? Karena ada mengandung unsur politis. Kita nggak bicara tentang itu. Jadi orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan harta mereka di jalan Allah, sudah tertanam niat, sudah tertanam ketulusan, nggak ada orientasi lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habbah. Perbuatan itu kata Allah sama seperti sebutir biji yang ditanam, ya. Sebutir biji ditanam. Ambatat sab'a sanabil, kemudian biji tadi itu tumbuh menjadi 7 cabang. Menjadi 7 ranting. Fi kulli sumbulatin, yang setiap cabang mi'atu habbah, berbuah 100 biji. Bayangkan itu. Perumpamaan orang yang bersedekah dari hartanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka diibaratkan oleh Allah dia menanam sebutir biji, yang biji itu ditanam tumbuh 7 tangkai, 7 cabang, yang masing-masing cabang atau tangkai itu berbuah 100 biji. Berapa semua kalau dihitung? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jelas Allah melipat gandakan apa yang dibuat, yang dilakukan oleh hambanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya tentu saja yang Allah kehendaki itu adalah orang yang jelas melakukan kemaslahatan, kebajikan, melakukan sedekah, berbuat infak karena demi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keistimewaan di bulan Ramadan ini. Kalau kita sudah tahu keistimewaan di dalam Ramadan, bahkan Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau seandainya umatku ini semua tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti mereka akan meminta supaya 1 tahun ini menjadi Ramadan semua. Pertanyaannya, kalau seandainya Allah menjadikan 12 bulan dalam 1 tahun itu menjadi Ramadan semua, siapkah kita apa enggak? Itu pertanyaannya. Karena Nabi memberikan perumpamaan, kalau seandainya umatku tahu, barangkali umat Muhammad ini nggak tahu. Makanya dari tahun ke tahun, ya orang yang beraktivitas Ramadan itu, ya itu saja. Ya itu saja. Padahal begitu pagi yang bergeliat keluar dari sarangnya itu luar biasa kan gitu. Tapi yang beraktivitas Ramadan, ya itu saja. Maka Nabi memberikan perumpamaan, kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, mereka meminta supaya Ramadan dalam 1 tahun itu dijadikan semua. Pertanyaannya, siapkah enggak kita kalau Ramadan itu selama 1 tahun? Oh, 1 bulan aja pun sudah, 1 bulan saja sudah menggelupur. Ya kan, udah menggelupur dengan segala macam lah itu. Yang mulai kambuh lah, yang mulai kumat lah, yang mulai datang lah, penyakit ini, itu dan sebagainya. Dan menjadikan sebuah alasan untuk tidak hadir dalam mentaati perintah Allah di dalam Ramadan. Kenapa rupanya? Ada apa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena di dalam Ramadan itu terhimpun semua kebaikan. Wa ta'ata makbulah, dan semua ketaatan diterima Allah. Wa da'awata mustajabah. Semua permohonan minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kita semua ini menginginkan Ramadan dalam 1 tahun, Allah juga enggak akan memberi. Seandainya semua umat Muhammad ini sepakat semua agar 12 bulan 1 tahun itu menjadi Ramadan, demo kita kepada Allah agar kita meminta agar Allah menjadikan Ramadan 1 tahun itu Ramadan semua, Allah tetap tidak akan mengabulkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu itu ingin menjadikan sedikit waktu ibadah umat Muhammad tetapi besar ganjaran pahalanya. Bayangkan itu. Apa buktinya? Nabi mengatakan,
Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah semata, maka Allah akan ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang lalu, tahun yang lalu. Kalau dosa 1 tahun yang lalu saja itu diampuni oleh Allah dengan sebab Ramadan, maksudnya dengan sebab ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, apa mungkin Ramadan yang sedang kita jalani sampai mencapai Ramadan yang akan datang kita nggak mendapatkan apa-apa? Bukan seperti itu pemahamannya. Ramadan 1 tahun yang lalu saja pun mendapatkan ampunan kita dengan sebab ibadah yang kita lakukan, apatah lagi yang sedang kita jalani, kita berada di dalamnya, bahkan sampai menemui Ramadan yang akan datang. Itu dia. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan tadi, puasa yang dilakukan dengan dasar keimanan. Maka kembali, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi ingat, catat itu fisabilillah itu adalah karena memang keimanan kepada Allah dan tidak ada yang diharapkan melainkan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dalam hadisnya mengatakan, wa aktsarus shadaqah bisirri wal alaniyati. Bersedekahlah kamu baik dengan cara sembunyi maupun dengan terang-terangan. Tarzuku wa tunsaru wa tujbaru. Pasti kamu akan diberikan rezeki, akan diberikan pertolongan, dan akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada yang pernah risau, khawatir, bahkan takut tentang jaminan kehidupan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Al-Baqarah 38 menjelaskan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang mentaati, yang mengikuti petunjukku, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ada jaminan 2 diberikan Allah. Fala khaufun 'alaihim, jaminan pertama adalah tak ada rasa takut, jangan kamu takut. Walahum yahzanun, dan jangan kamu berduka cita, jangan pernah kamu bersedih. Menurut seorang ulama bernama Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud fala khaufun alaihim itu adalah kehidupan akhirat, sedangkan walahum yahzanun itu adalah kehidupan dunia. Kalau sudah akhirat saja dijamin, apatah lagi dunia? Ya kecil lah itu. Akhirat ada dalam jaminan, tidak perlu kalian khawatir, tak perlu kalian takut akan kehidupan akhirat. Apatah lagi cuma persoalan dunia, ya kecil. Apa dalam ayat yang lain Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kalau jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dengan istiqomah, maka Allah akan memberikan apa? Malaikat berkata, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita. Kemudian wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu karena Allah sudah siapkan surga sebagaimana yang dijanjikan. Akhirat sudah dijamin dengan surga. Apatah lagi cuma dunia. Cuma kita kadang-kadang ya kurang mendekat kepada sang pemilik dan penguasa yang memiliki semua karunia itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, mari dalam Ramadan ini ada pengkhususan dan ada keistimewaan bagi orang yang bersedekah dan berinfak. Karena memang sedekah dan infak kita itu dapat bermanfaat bagi kemaslahatan dan kehidupan. Bukan hanya bagi fuqara wal masakin, tetapi juga semua roda kehidupan yang kita jalani ini itu pasti membutuhkan perlu topangan, dana dan pembiayaan. Itulah sedekah dan infak. Maka jelas dikatakan Allah, ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, dari harta yang kamu miliki, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bahwa manfaat sedekah itu kata Nabi ada 5. Ya. Innamas shadaqatu khamsu khisalin. Di dalam sedekah itu terkandung 5 keuntungan. 5 keuntungan besar. Yang pertama, taziduhum bi amwalihim.
akan ditambah harta kamu oleh Allah, dan ini pasti, ya. Maka jangan ada pernah khawatir atau keraguan-raguan di dalamnya. Taziduhum fi amwalihim, akan ditambah harta kamu itu, ditambah jumlahnya, ditambah nominalnya, karena yang kita keluarkan dari harta itu ada jumlah dan ada nominal. Kemudian yang kedua adalah dawaun lil marad, sebagai obat dari penyakit. Apa itu? Penyakit bakhil, kedekut, pelit, tamak, loba. Itu dia. Padahal Nabi mengatakan, mana qasat sodaqatun min mal, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kamu sedekahkan, katanya. Tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kamu sedekahkan itu, katanya. Jadi dawaun lil marad, ada penyakit-penyakit hati itu. Nah, padahal itu semua nggak akan kita bawa. Orang nanti akan ribut untuk menikmati, untuk berebut, untuk menguasainya. Maka sangat rugilah mereka yang dikaruniai harta oleh Allah, hanya dipendam dan disimpan, ditumpuk, tapi tidak digerak dan diberdayakan. Yang ketiga adalah yamurruna ala siratil kalbarkil khatib. Sedekah itu nanti, ya, akan menjadikan kita waktu melintasi sirat itu seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Karena nanti berbagai macam ragam bentuk manusia ketika berada di sirat itu. Ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang berlutut, ada yang berjalan kaki, ada yang lari, ada yang seperti naik ya mobil tahun tua, ada yang seperti naik mobil tahun tinggi, tahun terbaru, ada yang seperti pesawat, bahkan ada yang seperti kilat. Kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kemudian yang keempat, yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala, akan mengangkat bala bencana yang kemungkinan akan terjadi, ya, yang kemungkinan akan terjadi. Bandung Ramadan dihantam oleh bencana gempa, habir mereka. Mudah-mudahan nggak sampai ke tempat kita. Kenapa? Karena masih banyak kekuatan sedekah dan infak. Yang terakhir, manfaat keuntungan sedekah tadi adalah yadkhulunal jannata bi ghairi hisab wala azab. Apa itu? Masuk ke dalam surga tidak dihisab dan tidak diazab. Itu dia. Tidak dihitung, tidak diperhitungkan amal ibadah kita, bahkan tidak dihisab. Masuk ke dalam surga, nah, tanpa diperhitungkan kita, tidak diazab kita. Jadi inilah manfaat keuntungan sedekah. Ayo mari berlomba kita dalam membangun serta membesarkan Ramadan ini, agar Ramadan benar-benar berwarna dan bermakna bagi kehidupan kita. Tentunya banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Yang salah satu adalah secara khusus bahwa ada keistimewaan sedekah itu di dalam Ramadan, yang salah satu dari 4 golongan manusia yang dirindukan surga adalah orang yang rajin dan gemar untuk bersedekah atau berinfak. Semoga ini bisa menjadi sebuah bahan renungan kita untuk memotivasi kita terus bergerak maju dalam membangun dan meningkatkan kebaikan dan amal soleh kita di dalam Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.